Baik, anak-anak, mulai ya. Sebentar, supaya hasilnya bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dinyalakan untuk menjawab. Kalau mau menjawab mikrofonnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Baik, ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu saja ya, biar lancar, biar semuanya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya sehat dan selesai sampai video konferensi berakhir semuanya selamat gitu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup ya. Baik anak-anak, ini nanti untuk awal, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan konsep pembelajaran waktu tatap muka ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang tidak biasa gitu ya. Mohon ini mulai dibiasakan aja karena memang berbeda ya. Supaya mulai masuk, saya semuanya sehat ya. Memang keadaan seperti mohon maaf kalau memang kita memang belum bisa bertemu tatap muka secara langsung, itu maka karena kita memang dituntut harus terus belajar, meskipun belajar ini juga kemudian jauh, maka tidak ada cara lain selain kita terus belajar dengan segala batasan, ya, segala kendala apapun yang dihadapi. Saya yakin semuanya menghadapi, bahkan tidak hanya murid saja, ya, saya, Bapak Ibu guru, yang lain pun juga menemui banyak kendala ketika proses pembelajaran ini harus dilakukan secara jarak jauh. Jadi maka saya mohon ya permaklumannya lah ya, karena semua kami seperti ini, tidak ada yang seluruh yang mengalami hal seperti ini. Baik, nah untuk itu maka ini mungkin video conference yang pertama mungkin ya dari kelas kalian. Kalau dari mata pelajaran matematika peminatan, insya Allah ini yang pertama ya. Nah, nanti saya akan melakukan proses presensi dulu, ya, ngecek presensi dulu supaya saya juga nggak lupa sama kalian. Ya, nanti tolong yang namanya saya panggil, mohon kameranya dinyalakan sebentar saja. Saya kangen, gitu ya. Mukanya berubah enggak gitu ya. Itu. Nah, itu Vila sudah menyalakan. Terima kasih. Belum feel. Nanti ya. Oke. Ya, sekarang nanti kalau saya panggil, tolong nyalakan kameranya sebentar, kemudian dinyalakan mikrofonnya sebentar. Saya mau tanya-tanya sebentar, ya. Oke, kita mulai dari Abzar Bilianoris Anafi. Ada enggak ini? Gak ada. Tidur. Yang tidak saya tolong dimatikan saja anunya, mikrofonnya, ya, agar tidak mengganggu. Abzar tidak ada ya, Abzar ya? Oke, Abzar tidak ada. Oke, next, Aida Putri. Adakah Aida Putri? Aida, ada Aida? Ada. Aida ada. Ya, sehat, Mbak? Sehat. Kamu sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih, Aida. Ananda Eka Bakti. Ada Ananda? Ananda tidak ada ya? Anaya Isreta. Ada juga. Yang saya panggil langsung respon ya, biar cepat. Ani Putri. Hadir, Pak. Ani Putri, ya. Sehat, Mbak?
Alhamdulillah sehat, Sehat Pak. ya. Terima kasih bisa dimatikan. Anjar Dwiki. Nah, ini murid kesayangan mana Anjar ini? Anjar Dwiki. Oh, nggak ada ya? Belum masuk mungkin ya. Anissa Nur. Anissa. Oh, ya. Husnul Wahyu. Ada, Pak. Husnul Wahyu. Ya, sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Itu kamu online dari mana? Dari rumah? Iya, Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Desta Aditya. Ya, Des. Oh, ada enggak ini Desta? Desta. Ya, Des. Dinyalakan, Des. Anu kameranya, Des. Biar yang lain juga lihat kondisi kamu, Des. Desta mandi, Pak. Patah-patah Pak soalnya, Pak. Oh, ya, ya wes, ada ya. Kemudian Evan, ada Evan. Tadi saya lihat Ada, masuk Pak. Evan. Ada, Pak. Ya, oke. Sehat, Van? Sehat, Pak. Wah, tambah gemuk kamu. Iya, Pak. Banyakan di rumah ya. Iya. Oke, Faris. Faris. Assalamualaikum, Pak. Nah, waalaikumsalam. Ya, sehat, Riz? Alhamdulillah, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Vila. Mana Vila? Ya, Pak. Wah, ini jangan-jangan kamu satu ruangan sama Faris ini. Yo, Pak. boleh Faris toh. Nah, itu. Ya, wes, salah popo. Yang penting online dewe. Sehat ya, Phil. Alhamdulillah, Pak. Oke, terima kasih. Leonita. Hadir, Pak. Leonita. Wah, oke. Sehat, Mbak. Kamu, Mbak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Muhammad Anang. Mana Muhammad Anang? Gak ada ya? Anang mandi, Pak. Waduh, mandi bareng si Desta tadi. Sehat, Pak. Ya wes. Ya, mbok jangan ditinggal toh. Kamera apa jenenge pembelajaran maksud ditinggal wae. Ya. Rido Pintar ada enggak Rido? Dok. Ada, Pak. Ah, oke. Sehat, Dok. Kamu, Dok? Pak, sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Rizky Desti Wulansari. Ada, Pak. Ada. Sehat, Mbak? Kamu, Mbak? Sehat. Sehat ya. Oke, terima kasih. Rohit Aldianto. Ada nih, harusnya. Tadi online kok sempat saya lihat nih. Oh, Rohit mana Rohit? Nah, Rohit. Hit. Sehat, Hit. Sehat ya. Terima kasih. Sri Endah. Ada Sri Endah. Gak ada ya? Sepertinya tidak ada ya. Wahyu Rizkiatul. Wahyu Rizkiatul ada enggak? Tidak ada ya. Wahyu Setio Budi. Tidak ada juga. Yeta Kristianti. Ada, Pak. Ada ya. Oke, sehat ya kamu ya. Sehat, Pak. Oke, itu kamu online dari mana itu Yesita? Dari rumah ya? Pak. Oke, rumah sendiri toh, bukan rumah orang lain kan? Iya, Pak. Ya, oke. Yuni, Nurul Hikmah. Yuni ada Yuni? Tidak ada ya sepertinya. Oke. Zibran ada Zib? Ada, Pak. Zibran. Kameranya dong menutup. Nah, wah. Oke. Wes tambah dur ya, Zib. Mantap. Wes tambah dur. Ya, sehat ya Zibran ya.
Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke, oke, baik. Terima kasih kalian sudah mau menyalakan kameranya. Ya, tidak lain dan tidak bukan. Ini kan kita sudah lama tidak ketemu. Jadi saya berharap kesempatan yang langka ini bisa saling ya walaupun tatap muka tapi tidak langsung kan ini tatap muka juga walaupun tatap HP sebenarnya ya. Karena kan kita menatapnya HP. Baik, saya mau langsung aja. Kepentingan untuk bertanya bisa di di mute ya atau dimatikan mikrofonnya, tetapi nanti jika memang ingin bertanya boleh dinyalakan ya, tapi mungkin nanti menunggu kesempatan yang saya berikan ya untuk bisa bertanya. Nah, untuk ini disampaikan karena ini sudah disampaikan di Google Classroom. Jadi saya berharap sudah pernah melihat materi ini sebelumnya, ya. Baik, ya ini saya yakin layar saya sudah muncul di handphone atau di laptop kalian masing-masing, ya. Sesuai dengan namanya ini lingkaran ini, ya, materi yang akan kita pelajari. Sebenarnya yang dipelajari itu memang ada dua untuk semester ini, yaitu persamaan lingkaran dan polinomial atau banyak ya. Tapi untuk yang pertama ini kita masuk ke persamaan lingkaran ya. Kalau melihat namanya lingkaran itu saya yakin kalian tidak asing karena nama lingkaran itu kan sebenarnya sudah dikenal sejak di kalian belum pernah sebelumnya. Saya nggak mungkin itu terjadi karena di SD sudah pernah belajar lingkaran, ya. Baik. Nah, modul ini sudah saya sampaikan, sudah saya share di Google Classroom dan juga beberapa juga sudah mulai mengerjakan, ya walaupun belum semua ini, ya, tapi saya mohon untuk tugas setengah. Lingkaran itu kan sebenarnya bangun dua dimensi yang sebenarnya semua orang saya yakin tidak ada yang mengenalnya dengan baik ya. Jadi lingkaran ini insya Allah semuanya tahu. Apa itu unsur-unsur yang ada di lingkaran? Lingkaran itu kan pasti dia punya titik pusat. Nah, awas ingat-ingat titik pusat. Titik pusat ya. Jadi titik pusat itu ya namanya saja pusat ya, berarti di tengahnya lingkaran. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya di sini, nah ini. Kalau ada lingkaran seperti ini, ya, lingkaran seperti ini kan berarti pusatnya ada di tengah, gitu ya. Nah, itulah yang disebut titik pusat ini yang saya highlight ini ya. Saya highlight sebentar supaya kelihatan. Ya, yang saya highlight ini adalah pusat lingkarannya, pusat lingkaran P, yang kebetulan pusatnya itu berada di koordinat kartesius yang titiknya normal. Kemudian ada unsur lain yaitu jari-jari. Ini jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari ujung itu jari. Ya. Jadi kalau kalian pahami itu bahwa apa itu jari-jari dan apa itu titik pusat ya. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah yang ini. Ya, sedang jarak dari titik pusat menuju dari lingkaran. Nah, tentunya lingkaran ini pasti tidak lepas dan jari-jari karena sedikit perbedaan ya antara persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0 dengan persamaan lingkaran yang berada di pusat A, B, bukan 0,0. Nah, ini tentunya akan berbeda. Nah, sekarang perhatikan. Untuk menentukan persamaan lingkaran itu ternyata kita hanya memanfaatkan segitiga ini.
Semoga terlihat jelas. Bisa diperbesar, layar kalian bisa diperbesar untuk melihat jelas apa yang sedang saya coret-coret ini ya. Ya, ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku pasti berlaku rumus apa yang namanya Pitagoras. Nah, Pitagoras itu kan pasti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sudah selesai. Berarti persamaan lingkarannya ini. Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selesai. Ini kalau titik pusatnya di 0,0. Nah, ini ya. Diingat-ingat, kalau pusatnya 0,0 itu berarti bentuk persamaannya seperti ini. Itu. Nah, kemudian tentunya pasti akan timbul pertanyaan bahwa Pak, kalau pusatnya bukan di 0,0 bagaimana? Nah, di modul juga sudah disajikan ya, di modul juga sudah disajikan bahwa jika pusatnya tidak 0,0, nah, ini ada nge-lag sedikit. Jika pusatnya tidak di 0,0 atau yang bisa kita itu tentunya ini ada sedikit perbedaan pada rumus persamaannya. Nah, ini rumus persamaannya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah, awas ya, kemudian Y dikurangi B kuadrat. Awas jangan lupa tanda dikurangi ini ya. Dia berbeda persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan yang pusatnya di A, B ya, ini. Nah, A, B itu berapa ya? Ya sembarang ya. Kalau 0,0 ya nanti balik lagi, kalau misalnya A-nya 0, ininya A-nya 0 ya berarti kan X kuadrat. Kemudian jika B-nya 0 ya berarti Y kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kembali ke persamaan lingkaran. Itu ya anak-anak ya. Jadi mudah sebenarnya materi ini. Ya, jadi berlain 100, 10, 80 harusnya bisa. Ya, karena ini materinya kecenderungannya lebih mudah. Ya, nah, itu dari modul 1 yang ada di modul 1. Ya, contoh-contohnya boleh. Ayo kita bahas, kita contoh-contohnya boleh. Silahkan ini kalian dilihat di layar kalian. Contoh ini misalnya, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 5. Ya, dan jari-jarinya 5. Awas, pusatnya sudah pasti persamaannya seperti ini. X kuadrat di X ya. Jadi sudah, kamu jangan gunakan rumus yang lain. Sudah pasti gunakan itu. Nah, kemudian langsung saja karena jari-jarinya sudah diketahui 5. Nah, jari-jarinya sudah diketahui 5, ya sudah. 5 kuadrat 25, selesai. Mudah kan? Nah, seperti ini. Ya, kalau ada X kuadrat sama ditambah Y kuadrat sama dengan 25, berapa jari-jarinya? Jadi akar dari ya, tentunya kalian hati-hati di sini ya. Kalau R kuadrat berarti ya kalau mencari R-nya ya jadi akar dari R kuadrat ya. Kemudian, nah di sini contoh 2, perhatikan contoh 2. Di contoh 2 tentukan diameter dari 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 3. Awas, hati-hati. Ya, bentuk umum persamaan lingkaran itu X kuadrat. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana kalian bisa mengubah 2 ini menjadi 1? Bagaimana? Ya, bagi ini, bagi 2. Kalau otomatis jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 bagi 2, 3 ikut dibagi 2. Awas,
3/2 adalah siapa? R kuadrat. Ingat-ingat, R kuadrat. Nih, R kuadratnya sama dengan 3/2. Kan contohnya sederhana. Nah, kalau jarinya setengah 6, nah, berapa diameter? Ya 2 kalau nah, awas, bukan kuadrat. Ada yang mencari diameternya malah dikuadratkan meneh. Itu harusnya dikali 2. Nah, ini. Kalau dikali 2 berapa? Ya jadinya akan Y. Itu ya. Jadi sekali lagi, hati-hati kalau pertanyaan jangan dikuadratkan, dikali 2. Karena diameternya jari. Itu ya. Jadi nilainya akan 6 untuk ya. Nah, pertanyaan ini juga muncul di tugas gitu. Ya. Nah, kemudian kalau persamaannya lingkaran pusatnya A, B, nah, sama sebenarnya di titik 0,0 dengan titik AB itu sama ya. Akan tetapi yang berbeda kan ini hanya bentuk lingkarannya yang apa namanya, ada pusat A, B-nya yang kita masukkan. Nah, contoh soal di sini. Perhatikan, titik 3,4 ini pusatnya. Berarti siapa A-nya? A-nya 3. Ininya B. Tuh, jarinya 5. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan saja X min A 3 ditambah kuadrat. Awas, hati-hati, dikurangi memang rumusnya ya, sama jari-jari kuadrat, berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. Kalau kamu mau buka kurung kuadratnya ini boleh, silahkan, tapi hati-hati membuka X min 3 berarti kamu ada peralihan pelangi. Itu sudah pernah jadi di materi sebelumnya. Bagaimana peralihan pelangi? Buka lagi pelangi sebelumnya, maaf. Y dikurangi 4 kuadrat. Ya kalau kamu mau buka kuadrat ya berarti udah, itu silakan. Jika memang ingin dibuka kurungnya. Tapi kalau tidak ya sudah seperti ini saja. Kalau mau seperti ini. Nah, kemudian di sini ya. Nah, ini kalau ini saya kira pusat. Monggo, Pak. Ya, tidak apa-apa, Pak. Maaf, ada Pak Oki tadi. Ya, kita lanjut ya, anak-anak ya. Nah, ini menentukan pusat. Awas, hati-hati. Kalau bentuknya seperti ini, X dikurangi 3 kuadrat, ditambah Y ditambah 2 kuadrat. Nah, ini awas, hati-hati, pusatnya ini berapa? Ini pusatnya 3 ini. A-nya 3. Ya, kemudian B-nya berapa? Min 2. Awas, hati-hati, bukan plus 2. Ya, berarti B-nya min 2. Nah, ini berarti pusatnya adalah 3, min 2. 3 min 2. Nah, jari-jarinya berapa? Karena jari-jari itu kan R kuadrat harus diakar dulu, berarti ya 25 diakar. Kalau 25 diakar berapa, nak? Ya, nah, jadi sebenarnya mudah sekali. Ya, ini baca modul saya itu sebenarnya insya Allah kalau modulnya dibaca, benar-benar dibaca loh ya.
Ya, ini pada baca enggak modulnya gitu ya. Pertanyaannya kan begitu, karena kalau pembelajaran jarak jauh kan saya nggak pernah bisa mengamati kalian secara langsung. Itu benar-benar membaca modul yang diberikan atau tidak. Kalau kalian ingin mengerjakan tugas dengan baik, ya mestinya kamu membaca dulu modulnya, baru bisa mengerjakan dengan baik, dengan lancar. Gitu. Ya, ini saya kira cukup jelas ya. Kemudian contoh-contoh lain saya kira dibaca di modul ya, dan seharusnya sudah membacanya karena ini tugas sudah meluncur sejak awal Januari yang lalu ya. Tugas latihan satunya tolong dikerjakan ya. Kerjakannya ya kalau bisa yang rapi ya, karena beberapa yang saya lihat itu kok tidak rapi gitu loh. Ada coretan sana sini, terus tulisannya juga apa karena sudah terlalu lama belajar dari rumah sampai ora tau nulisannya dialek kabeh gitu loh. Yo ojo yo mosok mau dikirimkan ke gurunya kok tulisannya jelek. Yang rapi lah ya. Kan kalian bisa nulis yang rapi, yang baik, yang enak dibaca gitu ya, yang bersih ya gitu. Ya. Oh, ini di modul 1. Untuk modul 2 saya kira ini baru saja saya luncur tadi. Saya lihat tadi di Google Class kok ada yang sudah mengumpulkan ini. Wah, bagus ini. Sudah langsung dikerjakan, berarti wis mudeng ya. Semoga sudah mudeng. Nah, modul 2 isinya apa coba? Modul 2 itu isinya persamaan lingkaran, tetapi bentuknya itu sebenarnya jenis sama, ini bentuknya sama, tetapi hanya kuadratnya itu diuraikan. Nah, kalian pasti kayak tadi di modul 1 kan sudah melihat rumus ini toh. Nah, di modul 1 sudah lihat rumus ini. Nah, kalau rumus ini kuadratnya ini dibuka, ya, ini kuadratnya juga dibuka, kurungnya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini coba perhatikan anak-anak. Bentuknya akan menjadi seperti ini, yang saya coret ini. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti itu, tentunya, nah ini, untuk mencari pusat, untuk mencari jari-jarinya, ada bentuknya itu. Ingat-ingat ya, kalau dia seperti maka ada perbedaan cara ini sudah ada jawabannya, silahkan dibaca. Ya, Pak Widi membuat modul ini, insya Allah dibuat untuk supaya kalian paham, bukan untuk sekalian tambah pusing gitu ya. Tapi saya yakin kalau ya kalau diulang lagi bacanya, diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, jikanya digunakan, insya Allah pasti bisa. Ya. Nah, Pak, kalau bentuk seperti ini berarti bagaimana ini? Nah, kalau bentuk persamaannya ini pusatnya bagaimana? Nah, ini. Nah, ini pusatnya nih. A-nya itu adalah negatif setengah A besar ya. Kemudian B adalah negatif setengah dari B besar. Itu jari-jarinya ini. Nah, ini rumus jari-jarinya. Nah, ini yang terakhir di sini. Kesimpulan di bawah, pusatnya berarti bisa kamu tentukan cara negatif setengah A, negatif setengah B. Awas jangan lupa. Ya, jadi gimana? Jadi ini akar. Awas jangan lupa akar. Ya, akar semua ini anak-anak dari kiri ke kanan itu semua kena akar. Akar dari siapa? 1/4 A yang dibagi lagi dipakai dikurangi C. Awas kuadrat. Ya. Ini. Setelah itu berarti kamu sudah bisa menekan pusat dan jari-jarinya untuk persamaan lingkaran yang bentuknya seperti itu. Contoh, di modul juga sudah ada contoh. Pasti saya beri contoh pasti. Ya, nggak mungkin saya tidak beri contoh di modul. Kalau ada persamaan lingkaran X ditambah Y kuadrat dikurangi 10X ditambah 24, Y dikurangi 0. Nah, ini tentunya tidak bisa secara langsung kamu tentukan pusat dan jari, betul kan ya? Pasti tidak akan langsung bisa ditentukan. Caranya ngitung sih. Ya, awas. Siapa A-nya? Lihat ini.
A-nya adalah negatif 10. B-nya adalah 24. C-nya adalah negatif 11. Nah, ini diingat. Tadi saya ulangi. Ya. A-nya siapa? A-nya 10. B-nya 24. C-nya negatif 11. Ketemu A, B, C-nya, masukkan rumus pusat. Apa tadi rumus pusat? Negatif setengah A, negatif setengah B. Hitung sing bener. Jangan ngitungnya ceroboh. Kalau ngitungnya ceroboh ya pasti salah. Matematika kan kudu ngitung teliti. Ya, 5, negatif 12. Bagaimana jari-jarinya? Jari-jarinya kan tadi sudah ada rumusnya. Masukkan saja. A-nya ya 10, C-nya negatif 11. Awas ini negatif tabrakan karo negatif. Negatif tabrakan negatif jadi positif. Sehingga ketika ini dihitung hasilnya jadi 180. Akar 180. Awas ya, akarnya jangan lupa. Akar 80 kalau disederhanakan menjadi 6 akar 5. Wah, biar caranya ngejelasin kayak ya, wah ini pelajaran bukan pelajaran SMA, ini pelajaran kamu zaman SD. Menjadikan akar 180 menjadi 6 akar 25. 6 akar 5. Tuh. Ya. Oh, coba bisa dipahami loh. Saya yakin bisa, ini modul saya dibuat insya Allah yang tambah mumet gitu ya. Contoh terakhir. Contoh terakhir kali titik ini 1,1, kemudian titik 2,1, kemudian titik 3,2. 1,1, 2,2. Tiga titik ini bukan meletakkan titik start. Awas, hati-hati. Informasi yang mengatakan bahwa 3 titik ini adalah titik pusatnya. Ya, awas, hati-hati. Jangan kamu terus ngarang. Wah, 1,1 pusatnya. Bukan. Mana ada kata-kata pusat? Tidak ada. Ya, sekali lagi, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik. Nah, melalui titik itu kan berarti titik-titik ini ada pada lingkarannya. Artinya, berarti kita lakukan substitusi. 1,1 substitusi ke bentuk persamaan ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C dengan 0. Masuk ke situ. X-nya 1, Y-nya 1. Masuk ke situ. So, akhirnya menjadi A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 2. Ya, itu cara apa? Itu langkah yang pertama. Langkah kedua kemana ya? Titik yang kedua 2,-1 kamu masukkan lagi juga. Ya, kamu masukkan semua. Ya, ini masukkan ke persamaan ini. Ya, 1,1 masukkan ke persamaan umumnya, bentuk umumnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu 2,1-nya juga masuk ke situ. Ini masukkan ke sini. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian 2,-1-nya dimasukkan substitusi, jadinya seperti ini. Ya. Kemudian 3,2-nya juga dimasukkan ke sini, jadinya yang ketiga ini. Nah, setelah ini terus nah, awas, kamu lihat toh, ini itu kan sistem persamaan linear 3 variabel. Variabelnya A, B, sama C. Bagaimana caranya menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel sudah ada di pelajaran matematika umum kelas 10. Nah, buka lagi bukunya. Bagaimana caranya menyelesaikan? Ada beberapa cara, yaitu dengan eliminasi substitusi. Ini sing sering, sing populer ya. Yang biasanya begitu. Ya, tapi ada cara lain. Apa cara lainnya? Dengan menggunakan determinan. Ini maaf tulisannya agak meletot-letot karena saya menggunakan mouse, tidak menggunakan stylus pen ya. Harusnya saya menggunakan stylus pen. Nah, ini determinan. Saya yakin ini juga sudah pernah di kelas 10 semester 1. Ya, buka lagi bukunya.
bagaimana cara menentukan determinannya. Ya, dx per d itu untuk menentukan x-nya. Ya, kalau ini a berarti ya dA per d. Ya, kalau menentukan b-nya berarti db per d. Lalu untuk menentukan c-nya berarti dc per d. Sehingga kamu dapat nanti a-nya min 5, ya, b-nya min 1, c-nya 4. Nah, sudah toh, kalau sudah ketemu A-nya, ketemu B-nya, ketemu C-nya, ketemu, ya balik lagi ke sini, ke bentuk persamaan lingkaran. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 5X dikurangi Y ditambah 4. Selesai. Ini persamaan kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Tuh. Ya. Nah, setelah itu latihan. Nah, ini juga sudah saya posting pagi tadi di Google Classroom, ya, dan harapannya bisa langsung dikerjakan. Tapi logikanya, kalau kamu mau mengerjakan ini, ya mestinya kamu mengerjakan dulu latihan 1, ya. Masuk latihan 1 ini tidak dikerjakan tahu-tahu latihan 2 kan, ya aneh. Jadi urut dulu mengerjakannya, ya. Latihan 1 selesaikan sih, ya. Yang nilainya sebenarnya belum mencapai 100, itu berarti Pak Widi kasih apa namanya coretan, pasti akan Pak Widi kasih apa namanya yang salah di bagian saja, itu pasti, ya. Ya, kalau di salah di bagian ini, kalau saya sedikit mengkritik di latihan 1, latihan sama latihan 1. Nah, latihan 1 ini kebanyakan kesalahan ada pada nomor 4 dan 5. Nah, ini 4 dan 5. Kalau nomor 3 itu ya beberapa saja, tapi tidak banyak. Itu ya, berapa saja tidak banyak. Nomor 4 dan 5 banyak sekali kesalahan, ya, terutama saat kalian menentukan jari. Jadi 2 kalinya jari-jari ini, berarti kalau jari-jarinya dicari dulu. Kalau jari-jarinya 18, maaf, ini kan R kuadrat. Gitu? Ini kan R kuadrat. Berarti jari-jarinya berapa? Ya, akar dari 18. Akar dari 18 berapa ya? Dicari dulu. Baru ketemu jari-jarinya. Lah kalau jari-jarinya 2 kali jari-jari ini, ya berarti dikali 2. Gitu ya. Ya, kalau yang nilainya belum mencapai 100, bagaimana? Boleh diperbaiki, Pak? Oh, boleh. Siapa yang tidak? Ya, kalau kamu kirim ulang lagi, pasti Pak Widi akan koreksi lagi. Kalau nilainya, kalau pekerjaan kamu sudah diperbaiki, ya nambah tuh nilainya. Ya, diperbaiki kalau mau nambah nilainya. Ya, jangan hanya puas dengan nilai KKM saja. Ya, kalau wis KKM kok wis tuntas, itu tuh jangan. Ya, kalau bisa kamu bisa meraih nilai yang maksimal 100. Tapi syaratnya untuk 100 itu ya kudu bener kabeh. Kayak bener sih cocok njaluk nilai 100 kan tidak mungkin. Ya. Ya, jadi tolong yang belum mengerjakan segeralah mengerjakan, karena ini nek tak delokke ya. Delokke ning Google Classroom, coba nih saya lihat nih di Google Classroom. Nah, ini kelihatan langsung nih di layar kalian ini. Ini internet di sekolahan. Nah, ini pengumuman ini. Saya juga mau kritik keaktifan kalian di Google Classroom. Ya, saya mau tanya dulu ini, boleh nanti dijawab dengan menyalakan mikrofon atau tidak? Monggo ya. Ya mestinya kalau mau jawab ya dinyalakan mikrofonnya. Kalian itu Google Classroom-nya aktif atau tidak? Aktif tidak? Aktif, Pak. Aktif, Pak. Aktif, oh, ayo aktif. Berarti kui kalau saya kasih pengumuman, Mbok yo direspon. Loh, ini Aldi sudah bagus, baik Pak. Ini gitu loh. Jadi kayak saya ngomong sendiri di Google Classroom itu. Ya, Mbok direspon, di komen gitu loh. Saya nggak minta like.
karena memang tidak bisa di like gitu ya, nggak ada tombol like-nya, tapi tolong di komen aja. Baik Pak, segera bentar, Pak, komen dulu. ya Pak, gitu ya, jangan sekarang komennya, nanti saja. Ya, Pak. nah, tuh di respon ya. Ya. Dan tidak cuman komen toh, engko rajin komen tapi tugasnya ora dikumpul-kumpul ya padha wae. Ya, Google Class. yang rajin komen tapi juga rajin mengumpulkan tugas. Ini konangan kabeh ini tak buka di. Tuh, ini sudah ada empat apa namanya item yang sudah ada di semester 2. Ini memang semester satunya belum saya hapus ini ya. Semester satunya belum saya hapus ini karena memang kemarin kan beberapa ada yang masih harus menyelesaikan nilai-nilai di semester 1. Semester 2-nya ini yang bab 1 pertama lingkaran. Fokus di 4 item yang saya berikan. Ini modul 1. Ya, modul 1 tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini modul 2 juga sudah muncul di layar kalian tadi. Latihannya ada di sini. Jadi kalau saya klik, lihat ini. Ya, hari ini tidak ada yang mengumpulkan. Hari ini kalau tidak salah Evan tadi pagi sudah mengumpulkan dan sudah saya nilai. Ya, ada 8 yang sudah mengumpulkan, tapi 16 belum. Ini kemana semua? Gitu loh. Padahal tugas ini sudah meluncur sejak tanggal berapa? 15 Januari, lihat ini. Meluncurnya sudah 15 Januari, kan sudah hampir sebulan ini. Ya, nah, terus latihan 2, lihat ya, ini 1 bulan ini. Alhamdulillah. Yang lain belum, ya nggak apa-apa, saya maklum karena memang latihan 2 baru saja saya menunjukkan pagi ini. Kan kalian harus baca dulu. Begitu. Nah, saya berharap setelah video conference hari ini ya muncul kesadaran. Ya, kalian langsung bisa mengerjakan dengan segera. Ya, tugas-tugasnya Pak Widi yang ada di Google Classroom. Ya, insya Allah kalau kalian mengumpulkan pasti saya koreksi. Gitu. Lah kalau kamu nggak mengumpulkan ya saya ngoreksi apanya, gitu ya. Dan pastikan kalau mau mengumpulkan itu pastikan tugasnya itu terkirim. Ya, tugasnya terkirim. Mau cuma dikirim ngono di sini. Gitu. Nah, terus Pak Widi mau ngoreksi apanya? Ya saya kembalikan lagi. Gitu. Saya kembalikan lagi dan saya minta untuk dikirim ulang. Gitu ya. Nah, terus kalau semisal ada masalah, nah, Pak saya kok nggak bisa ngirim-ngirim terus ya, misalnya gitu. Ya atau mungkin ada masalah dengan materinya agak sulit, gimana cara mengerjakannya, itu curhat, silahkan curhat. Kalau lewat Google Classroom kok agak kurang luas, ya ingin menanyakan kesulitannya itu agak kurang nyaman, itu siap WA. Tanya sama Pak siapa wali kelasmu, Pak Marsudi, tanya nomor WA saya. Itu silahkan. Ya, nek memang kudu video call, ayo video call kita belajar bareng. Yes. Tapi kalau video call atau telepon ya lihat waktu, jangan jam 2 dini hari terus video call. Ya. Tapi kalau cukup lewat foto-foto saja, Pak, ini pekerjaan saya salah di mana ya, foto kirim WA. Itu bisa, silahkan. Pokoknya PJJ ini saya all out, menyediakan apa yang saya punya, menyediakan apa yang saya mampu untuk melayani kalian agar kalian tetap bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, saya pengennya itu saja, pengennya tepat waktu saja. Ya, insya Allah yang namanya tugas-tugas saya tidak kalau untuk PJJ ya, untuk PJJ saya sudah meringankan. Ya, biasanya kalau tatap muka langsung kan soalnya akeh, mesti Pak Widi dikasih soal 15, 20 gitu kan. Tapi sekarang kan tidak, sedikit dan tidak menghabiskan kertas begitu banyak. Tadi, maka saya mohon kalian dengan segala keringanan ini, ya, dengan segala dispensasi ini ya tolong, kalian juga tetap harus mengumpulkan tepat waktu. Awas hati-hati, ini semester berapa? Semester 4. Artinya apa? Semester 4 itu kan semester penentuan kalian akan dinilai
ya oleh semua Bapak Ibu guru mapel, wali kelas dan sebagainya, apakah layak naik kelas atau tidak. Itu ya, jangan dikira kalau PJJ pandemi gini semuanya naik kelas. Walah yo, kalau kalian layak ya naik. Ya, nilai-nilainya semua, tugas-tugasnya semua dilengkapi ya naik. Tuntas semua naik kelas gitu loh. Ya, jangan dikira terus pandemi semuanya dimudahkan. Tidak, semuanya ada prosesnya. Ya, semuanya ada langkah-langkahnya harus dilalui semua. Ya, tidak ada yang bypass lewat langsung tanpa ngirim tugas langsung naik kelas, itu tidak ada. Itu. Ya. Saya kira ini cukup jelas. Kalau memang mau ada pertanyaan, monggo. Yes, saya buka sesi tanya jawab. Saya berharap ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap jelas. Silakan. Kalau mau bertanya. Silakan kalau mau yang bertanya, tolong dinyalakan mikrofonnya, lalu berbicara. Nanti tentunya satu-satu dulu ya. Tidak bisa bersamaan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau jatah waktunya itu kan 8.30 sampai 10 ya. Sampai 10 ya, tapi ini sudah 9.30. Cukuplah, tidak usah lama-lama. Ayo, ada nggak pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap bisa dan saya berharap ini langsung pada ngumpulin loh ya. Kalau sampai berlarut-larut tidak ngumpulin-ngumpulin lagi, berarti ya kalian belum ada yang belum paham. Tuh, jadi saya khawatir gitu loh. Apa namanya, ada hal-hal yang memang harusnya sebenarnya ditanyakan saat ini. Ini kesempatan kan, kesempatan bisa ketemu walaupun tidak tatap muka secara langsung. Ini kan ya setidaknya kan lebih lebih baik daripada hanya cuman lewat Google Classroom saja atau lewat WA saja. Jadi saya mohon ini kesempatan, kalau mau tanya ya monggo silakan. Tidak ada? Cukup jelas? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Evan kemarin sempat tanya di WA itu, sudah jelas, Van? Sudah, Pak. Sudah ya, kamu kemarin menanyakan menentukan pusat ya. Kalau bentuk persamaannya jelas, kelihatannya di situ sudah kelihatan jelas X kuadrat ditambah Y kuadrat saja, pasti pusatnya di 0,0. Tapi kalau bentuknya panjang persamaannya, X kuadrat ditambah Y kuadrat, ada 2X, ada 2Y, dan seterusnya, itu pasti pusatnya bukan di 0,0. Ya, nah itu. Berarti harus dicari lagi pusatnya. Nah, rumusnya kan sudah ada semua di modul. Tinggal kamu pakai. Begitu? Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya mengimbau pada kalian ya, ini sudah masuk bulan kedua di tahun 2021 dan kegiatan pembelajaran masih dengan metode jarak jauh ya. Tidak ada cara lain yang yang bisa kita lakukan selain dengan memanfaatkan Google Classroom ya, walaupun sebenarnya banyak aplikasi yang lain itu, tapi kita sudah sepakat di awal kita menggunakan Google Classroom ya. Semuanya dimaksimalkan di Google Classroom ya. Kalau Google Classroom kalian tidak ada masalah, akunnya bisa digunakan, Google Classroom-nya masih aktif, akunnya juga masih aktif, ya sudah, maksimalkan. Kecuali kalau ada masalah. Nah, kalau ada masalah curhatkan dulu. Ya, bisa dicurhatkan dengan wali kelas atau dengan saya ya tidak apa-apa. Bagaimana caranya supaya bisa gabung lagi di Google Classroom. Itu. Ya, karena semuanya terkelola di Google Classroom. Kalau terus tiba-tiba kalian mengumpulkan tugas melalui WhatsApp atau melalui cara lain selain Google Classroom, tentunya kalian harus ada komunikasi dahulu. Mengapa kalian mengirimkannya lewat WhatsApp? Mengapa kalian mengirimkannya juga secara langsung? Sehingga kita, Bapak Ibu Guru itu, kami mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Mungkin kita bisa bantu. Tapi yang
kamu hadapi, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tugas. Ya, saya mungkin juga berpesan untuk mapel yang lain juga, tolong jangan ditunda-tunda. Ya, kalau ditunda kamu akan makin berat karena tugasnya makin banyak. Ya, ini sudah matematika peminatan sudah meluncur tugas yang kedua. Ada yang tugas kesatunya belum mengumpulkan, ya berarti bebanmu ada dua. Bukan berarti terus tugas satunya terus lewat gitu saja. Enggak, tugas satu ya tetap saya tagih, tugas duanya juga saya tagih. Begitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya berpesan, ya, keadaan pandemi belum berakhir, ya. Kemarin Pak Ganjar menyampaikan risetnya bahwa 85% nah, penularan COVID-19 disebabkan oleh anak muda. Oh, bayangkan saja, kamu kan anak muda termasuk. Kalau Pak Widi sudah anak tua, ya, anak muda. Kenapa? Karena ternyata setelah riset dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo itu, ya, pelanggaran protokol kesehatan itu banyak. Apa itu pelanggarannya? Ya macam-macam. Nggak pakai masker, ya, suruh cuci tangan ora gelem, pulang dari dolan yo teko biasa saja, tidak cuci tangan, tidak langsung mandi, tidak berganti pakaian. Kamu terus berinteraksi dengan orang-orang di rumah, bapak ibu kamu, mbah kamu, ya. Itu. Nah, itu maka saya mengimbau, ya, protokol kesehatan 5M sekarang, ya. Apa itu 5M? Ayo, ada yang tahu enggak? Ayo, silakan dinyalakan mikrofonnya. M yang pertama apa? Ayo, ini masih ada orang nggak ini? Masih ada orang nggak ini? 5M apa ini? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan Satu, dengan satu, sabun. satu. Satu, siapa ini yang bicara ini? Leonita. Satu-satu, Leonita. Apa tadi yang M Memakai pertama, Leo? masker. Pakai masker, ya, yuk, pakai masker. Beli masker lah, yang lain, ayo semuanya. Punya toh, masker sekarang murah, ya, banyak, ya. Tapi masker tolong dipakai dengan benar. Ya, banyak loh yang tidak memakai masker. Ini kalau Pak Widi nggak pakai masker, mohon maaf karena memang saya berada di ruangan sendiri dan saya harus berbicara. Ya, kalau saya berinteraksi sama orang lain, ini masker saya sudah siap. Nah, ini kalau saya gini kan nanti, karena ini kan kita jarak jauh, nggak mungkin saya menularkan kalian ini. Nah, lewat Google Meeting kan nggak mungkin. Oke, yang kedua M apa? Yang kedua 5M. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Yo, ini sebenarnya tidak harus urut ya. Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, wis telu ki. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Terus, yang keempat, Menghindari apa? kerumunan. Menghindari kerumunan. Betul sekali. Ya, nah ini nih biasanya anak muda ini, nek ono kerumunan malah nyedak. Contohnya apa? Kafe, ya gitu toh. Kalau kan udah ke kafe memang ada yang sudah buka gitu ya. Tapi kan ya protokolnya tetap dipakai, ngumpul satu meja, gitu, satu kursi bahkan berdua, begitu kan? Nah ini pulang-pulang bawa virus kamu nggak tahu, nggak ada yang tahu loh kamu itu bawa virus atau tidak, karena bisa jadi kamu orang yang terindikasi positif tapi tidak bergejala. Ini yang bahaya, karena itu yang berpotensi menularkan orang lain. Ya, terus M terakhir apa ya? Mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, tuh mengurangi mobilitas. Besok, nah ingat-ingat nih, mobilitas itu berarti ojo lungo-lungo. Yes, besok Jawa Tengah menerapkan program apa? 2 hari di rumah saja. Dengar nggak ini program ini? Pernah dengar nggak? Dengar. Ya. Nah, 2 hari di rumah saja. Isora sih tahan 2 hari Sabtu Minggu neng omah wae. Ngopo Pak garing neng omah wae? Yo, bisa toh pasti. Nah, konconan karo YouTube kan is tekan ngendi-ngendi. Iya kan? Nah, kalau mau pengen jalan-jalan besok Sabtu sama Minggu
saya sarankan jalan-jalannya lewat Google Maps saja. Ya, kamu lihat jalan-jalan lewat Google Map, Google Earth. Nah, lewat Google Earth. Nah, jalan-jalan ke apa? Ke Jakarta. Yes, lewat Google Map kan enak. Ya kan? Nggak usah ke Jakarta beneran. Oh, yes, lewat Google Map atau Google Earth saja. Enak itu. Itu ya. Kira-kira bisa bertahan 2 hari di rumah saja? Bisa, Pak. Bisa. Di rumah cepai panganan sing akeh. Bisa. Ya, makan yang banyak. Oh. Mereka yang ketemu Pak Widi lemu-lemu kabeh iki. Ya. Oke. Saya kira itu saja pertemuan hari ini dan oh ya, jangan buru-buru keluar. Ini ada yang beberapa yang sudah keluar ya. Mau saya screenshot ini apa namanya daftar hadirnya. Tadi lihat saya selintengan kok ada yang keluar masuk ini. Itu. Gak ada sinyal, Pak. Iya, mungkin sinyalnya ya tiba-tiba hilang ya. Oke, ya enggak apa-apa. Ini saya screenshot ya. Ini ya apa adanya ini. Semoga yang tadi keluar ya sempat tercatat saja ya. Saya screenshot dulu. Screenshotnya enggak usah dinyalakan kamera. Ini saya hanya daftarnya saja, listnya saja. Oke, hanya listnya saja. Baik, sudah saya screenshot. Dan ini saya rekam. Nanti insya Allah kalau apa namanya rekamannya sudah jadi dan sedikit saya edit begitu, saya tambahi apa begitu, nanti saya upload ke YouTube. Kalau pengen mengikuti ya dari awal penjelasan Pak Widi tadi selama video conference, mungkin ada yang skip, mungkin tadi ada yang merasa sinyalnya mungkin blank, terputus-putus, bisa diikuti di YouTube nanti. Itu ya, nanti linknya akan saya bagikan, link YouTube-nya lewat Google Classroom juga bisa, atau nanti lewat Pak Marsudi untuk meneruskan ke grup kelas kalian. Ya, saya kira itu saja. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu ya sebagai wujud syukur karena proses video conference berjalan dengan baik dan lancar. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, setelah ini Pak Widi akan off ya. Kalau mau kalian menggunakan media ini untuk tegur sapa sama teman-teman, monggo silahkan ya. Tapi Pak Widi mohon izin untuk keluar terlebih dahulu. Begitu ya. Pak. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Pon.